Kalau aku nonton di YouTube sebelumnya tuh banyak yang bilang oplas tuh nggak sakit, oplas tuh nggak sakit. Aku nggak percaya. Aku baru aja ngambil koper dan sekarang kita bakalan jalan keluar. Perjalanannya lancar ya. Ini aku happy banget akhirnya bisa nyampe di Korea. Nah, ini jemputannya. Jadi aku udah nyampe di Medyang. Hari ini jadwalnya mau konsultasi. Terus hari ini tuh aku udah ditemenin sama tim Majinas. Aku sebenarnya udah lihat klinik ini di YouTube sih. Kayak, bagus banget. Terus pas kesini emang sebagus itu. Ini aku lagi nunggu dulu sebelum konsultasi sama dokternya. Kliniknya bagus banget, woy. Agak maju. 높이 어떠세요? Gimana tingginya? Kakak masih nyesuaiin atau udah pas? kurang turun dikit lagi. 괜찮아. 우선 원장님 뵙기 전에 제가 몇 가지 여쭤보고 연결 도와드릴게요. Tapi kalau memang harus dibenerin juga nggak masalah. 또 만약에 떨어진 게 고민이면 이제 상담을 받아볼 수 있는데 근데 지금 여기 턱끝보다는 이 턱선 때문에 여기가 도드라져 보이긴 해요. 일단 제일 보이는 게 여기 팔자 쪽 조직이 이렇게 많이 처져 내려와서 여기 팔자 위에 처짐이 해결이 되고 이 부분도 해결이 되죠. 또한 이제 그 안에 있는 스마스라고 하는 근막층을 이만큼 절제를 해서 조금 더 좋은 효과를 위해서는 이 부분에 이제 지방이 좀 위에 있는 지방이 내려와서 여기에 지방이 좀 쌓여 있는데 이 지방을 좀 지방 흡입을 같이 해주면 조금 더 턱선이 좀 매끄러워질 거다. 여기는 마녀턱이라고 부르는 형상인데 턱끝 처짐은 절개선을 여기 턱 밑에다가 여기를 살짝 찔 거예요. 턱 밑에 보이지 않는 자리에 넣기 때문에 실제 정면에서 봤을 때 흉터가 보이진 않을 거고. Akhirnya apa yang aku rencanakan selama 2 tahun, mempersiapkan segalanya sampai mempersiapkan mental, besok akan terlaksana. Jadi sekarang aku mau tidur. Ini wajah aku yang terakhir kali dengan wajah yang kayak gini. Tadi aku sempetin kayak selfie, foto-foto untuk mengingat muka aku yang kayak gini, karena ini adalah malam terakhir muka aku dalam keadaan kayak gini. Jadi aku udah ganti baju dan ini bajunya. Aku nggak tahu sih nanti pas operasi bajunya memang ini atau ini kayak buat ngecek doang. Iya. 여기 없으니까 이게 살이 이렇게 내려가는 거예요. Sebelum, sesudah. Jadi persiapannya udah, mukanya udah didesain, semuanya udah beres, penjelasan dokternya juga udah jelas banget. Sekarang kita masuk ke ruang operasi. Sampai bertemu lagi 5 jam berikutnya. Dadah. Hai, Ari. Ada discharging day ya hari ini. Gimana last night bisa tidur? Tidur, tapi haus aja. Tidurnya enak, gak sakit. Aku kaget gak sakit sama sekali. Cuman haus banget. Terus aku udah bisa ke WC sendiri tadi. Oh iya? Oh. Pokoknya setelah makan harus minum obat. Dia kuning ini obat tetes mata. Kocok dulu, terus baru ditetesin ke mata. Hai semuanya, jadi ini udah +3. Bengkaknya udah berkurang karena mata aku udah mulai kebuka. Kalau kemarin tuh kan sipit banget ya. Di area jidat juga udah gak terlalu bengkak banget. Ini aku harus rutin pakai ice pack ini nih. Bener-bener aku pakein kompres terus-terusan. Kompres di sini, kompres di area pipi. Belum boleh cuci muka, belum boleh sikat gigi. 그리고 오늘 코 안에 있는 손 뺄 거예요. 뺄 때 좀 불편할 수 있어요. Udah selesai ya, sekarang udah bisa bernapas juga. 아직은 다 안 아물었기 때문에 조금 코에서 피랑 콧물이랑 막 나올 수 있어요. 이렇게 우선 이 정도만 뛸 거고요. 네. 그리고 나머지는 원장님 오신 다음에 볼게요. Hai, udah selesai, bisa bernafas dengan enak.
Terus ininya juga udah lebih ringan. Ini sekarang udah lebih ringan kepalanya dibanding kemarin. Kalau kemarin kayak tebel banget. Jadi udah hari kelima setelah operasi. Ini akhirnya si perbannya udah dicabut. Ini aku lagi minum obat dulu. Minum obatnya. Kalau aku nonton di YouTube sebelumnya tuh banyak yang bilang oplas tuh nggak sakit, oplas tuh nggak sakit. Aku nggak percaya karena menurut aku nggak mungkin muka bengap gini nggak sakit. Tapi jujur, kalau kalian nanya di area jahitan nih, kayak di hidung, ini kemarin tuh cuma kerasa hidungnya keras aja, bengkak gitu. Tapi nggak sakit. Terus area bawah di dalam mata aku ini tuh kan ada jahitan ya sebenarnya. Nah itu juga nggak sakit. Kalau jahitannya di dagu sini juga ada jahitan, nggak sakit. Di sini juga sama di sini nggak kerasa jahitannya. Cuman memang saat bengkak tuh kerasa muka tuh kayak ada yang neken dari dalam. Terus agak bukan panas ya, jadi kayak anget gitu. Tapi kalau ditanya ngilu banget lihat jahitannya sakit, jahitannya nggak sakit sama sekali. Terus updateannya, cuping hidung aku tuh kan memang dikecilin. Sebelumnya tuh agak lebar gitu kan. Hidungnya udah mulai kelihatan agak kecil sih. Terus ada nose tip-nya di sini. Everything is fine. Everything is fine. Okay. So I only have to wait Wait, for the swallow to pretty. Okay. about 1 month. 1 month, oke. Jadi hari ini akhirnya datang juga 30 hari setelah aku oplas ya. Overall muka aku udah kayak gini, ini udah better banget karena aku udah rutin skincarean juga, cuman memang belum boleh treatment. Yang bengkak tuh masih di area sini nih ada nimbul, aku nggak tahu ini efek apa. Tapi waktu sebelum aku pulang ke Indonesia, aku sempat tanya juga kan sama dokternya, dok ini bahaya nggak? Kata dokternya nggak apa-apa, diemin aja. Nanti lama-kelamaan juga akan pulih dan hasilnya akan bagus. Terus yang aku suka juga, ini area alis tuh bener-bener kayak udah sejajar banget sekarang. Karena aku treatmentnya kan ada eyebrow lift ya. Aku udah nyobain make upnya juga jadi kayak bagus banget. Sebelumnya aku kalau mau make upan yang kayak eggyosal atau mau pakai detail di bawah mata tuh udah nggak bisa karena berkerut banget. Tapi sekarang tuh udah bener-bener kayak better banget si under eye-nya. Yang aku suka juga hidungnya tuh di sininya agak lebih mancung. Udah ada nose tip-nya tapi nggak lebay. Ini sesuai request aku sih. Aku kan nggak mau kayak mukanya jadi terlalu berubah. Ini masih bener-bener muka aku. Orang-orang juga bilangnya katanya ini mukanya nggak berubah tapi jadi versi yang lebih muda dan better banget. Overall di H+30 tepat hari ini aku udah bisa berkegiatan secara normal banget, nggak ada kendala apa-apa. Makan juga udah normal, cuma memang si mulutnya nggak bisa buka lebar gitu ya. Jadi kayak makan sushi tuh nggak bisa langsung hap gitu. Tidur juga udah normal dan belum boleh olahraga sih. Kalau olahraga katanya 3 bulan after baru. Untuk area jahitannya sama sekali nggak ada kerasa gatel atau misalnya kerasa nyut-nyutan atau apapun nggak ada. Cuman memang aku masih pakai balsam. Harusnya hari ini terakhir, tapi nanti aku tanyain lagi apakah masih perlu dipakai atau enggak. Pasca operasi 5 bulan. Kemarin itu aku rhinoplasty, itu bikin hidung aku jadi kelihatan lebih mancung. Terus yang paling utamanya yang dari dulu pengen aku lakuin, aku melakukan operasi facelift. Terus aku juga pasang chin implant di dagu aku biar dagu aku tuh bisa kelihatan lebih berisi. Dan aku juga thread lift alis supaya alis aku lebih seimbang kelihatannya. Nah, terus selama 5 bulan ini, apakah kakak puas sama hasilnya? Terus yang paling kakak suka atau paling nggak kakak suka itu apa sih? Yang paling aku suka, bingung ya, aku suka semua. Tapi sebenarnya karena dari aku tuh udah 2 tahun pengen banget melakukan facelift dan aku suka banget sama hasil faceliftnya. Kalau ditanya yang paling nggak suka sih nggak ada, karena semuanya tuh bener-bener sesuai dengan bayangan dan harapan aku. Terus
pendapat orang sekitar nih apa sih Kak sama hasilnya Kakak? Suami aku tuh orang yang kontra banget sama operasi. Saat pertama kali mulai, dia tuh kayak nggak boleh dan ragu hasilnya akan bagus atau enggak. Begitu selesai operasi, after 3 bulan, yang dia omongin adalah, ini adalah best decision. Karena ngelihat hasilnya sebagus ini, muka aku kelihatan lebih fresh dan jadi lebih bagus semuanya. Dan jujur ya, semua orang yang ketemu aku tuh selalu bilang, ini tuh masih muka kamu tapi bener-bener better version gitu. Dan aku punya teman yang umurnya lumayan jauh, aku selalu bilang gini, kalau dulu aku sama kamu sebelahan aku kayak tante-tante. Tapi kalau sekarang aku nggak kayak tante-tante. Boleh nggak sih cerita nih sejujur-jujurnya bagaimana ketegangan Kakak pas operasi? Tegang banget sih, tapi kalau misalnya nih kalian mau operasi sebelumnya, saran dari aku kalian harus nontonin dulu orang-orang yang udah pernah operasi. Kalian bisa cek tuh di My Venus TV, kan banyak banget tuh cerita-cerita orang yang udah ngelakuin operasi. Nah itu ditontonin satu-satu supaya kita tuh tahu nanti bakal kayak gimana sih. Sebenarnya pada saat sebelum operasinya yang bikin aku deg-degan itu adalah aku takut banget sakit. Dan yang kedua yang paling aku deg-degan, aku takut hasilnya nggak sesuai keinginan aku. Terus yang paling susah saat recovery itu apa Kak? Paling susah saat recovery 4 hari pertama sih, dimana kita tuh tidur kan harus agak sedikit tegak, terus hidungnya tuh kan aku rhinoplasty, jadi kapas tuh masih ada di hidung aku, nafas 100% dari mulut, dan saat itu tuh makan pun baru boleh makan makanan cair. Terus kalau untuk bengkaknya reda, itu kira-kira membutuhkan berapa bulan sih Kak? Bengkak parahnya kalau di aku tuh sekitar 1 bulan, tapi yang aku cukup kaget itu adalah setelah 3 bulan muka aku benar-benar kempes. Aku sempat meragukan sih, waktu dokter tuh selalu bilang nanti ya tunggu 3 bulan hasilnya akan bagus. Itu konsultasi terakhir aku sama dokter, dia selalu bilang pokoknya sabar aja tunggu 3 bulan, dan aku sempat kayak masa sih secepat itu? Tapi memang pas aku hitung, begitu after 3 bulan, mukanya tuh kelihatan bagusnya tuh di bulan ketiga. Buat kalian yang punya tertarik untuk operasi atau bahkan terpikirkan sedikit aja untuk operasi, mendingan kalian subscribe, terus kalian cekin semua video-video yang ada di My Venus TV, karena di sana informasinya lengkap, terus di sana juga diceritain pengalaman-pengalaman dari yang udah ngelakuin operasi. Jadi setidaknya kalau kalian takut, kalian bisa lihat hasilnya, kalian bisa lihat progresnya kayak gimana, jadi bisa mengurangi ketakutan kalian dan menambah pengetahuan kita juga.